Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini, hari Minggu 8 Juni 2025. Belum lama ini pengurus besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat instruksi yang berisi tentang himbauan, anjuran kepada seluruh fungsionaris pengurus NU di semua jajarannya, yang salah satu butirnya menyinggung nama Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabillah atau PWILS, yang intinya bahwa PBNU memerintahkan kepada jajarannya itu agar tidak bergabung dengan PWILS karena PWILS difitnah sebagai organisasi yang pendiriannya ditujukan atau dengan tujuan untuk permusuhan nasab. Nah, ini tentu saja menyinggung semua lapisan yang tergabung dengan PWILS dari level pusat sampai di bawah, dan ini memang telah menimbulkan gejolak yang luar biasa. Untuk itu kemudian Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabillah Pusat, Gus Abbas Buntet Cirebon, memberikan sebuah maklumat yang harus disebarkan kepada seluruh jajaran, seluruh lapisan organisasi PWILS, mulai dari tingkat pusat, wilayah, daerah, kecamatan, sampai ranting. Nah, seperti apakah maklumat dari Gus Abbas yang dititipkan kepada saya untuk dibacakan? Berikut ini saya bacakan isi maklumatnya. Maklumat Ketua Umum Pimpinan Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan adanya surat instruksi dari PBNU, maka saya menghimbau kepada seluruh pejuang PWILS, baik anggota ataupun pengurus. 1. Menjaga hati dan sikap yang positif dalam menanggapi surat tersebut dan menghindari rasa kebencian dan sikap emosional kepada siapapun, khususnya kepada PBNU. Jiwa seorang pejuang tidak mudah tumbang dengan badai. Kaki seorang pejuang tidak berdiri di atas arang, gagah dan kuat bagai gunung, berani bagaikan singa, tegas tandas bak seekor elang, dan mampu mengendalikan diri dalam segala situasi. 2. Tidak membuat statement yang destruktif dan kontraproduktif tentang instruksi tersebut, sebab semua itu akan menjadi presiden buruk dan perpecahan bagi warga NU, baik yang ada di NU ataupun yang ada di PWILS. Kalau seperti itu, maka kemenangan ada di pihak lawan. Secara organisatoris, PWILS tidak akan pernah melarang warga NU ataupun pengurus NU untuk melibatkan dirinya masuk ke dalam perjuangan ini, karena di antara misi dari PWILS adalah merawat dan membentengi ke-NU-an. Maka, bagi pengurus NU dan bandomnya yang ikut serta dalam perjuangan ini, hendaknya bertanggung jawab secara pribadi masing-masing terhadap setiap keputusan yang diambil. 4. Tidak terbawa larut dalam masalah ini, sehingga perjuangan yang lebih penting terabaikan. Tetap fokus dalam perjuangan dan tidak boleh mundur karena adanya rintangan apapun rintangannya. Sebab organisasi PWILS adalah perjuangan penyelamatan keagamaan, penyelamatan kebangsaan, dan pembentengan kerakyatan dan ke-NU-an, serta pelestarian adat dan budaya Nusantara yang harus kita wariskan kepada anak dan cucu kita. 5. Tanamkan sifat sabar dalam menghadapi semua tantangan dan rintangan, ikhlas dalam berjuang, dan ridho terhadap segala fenomena yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah,
Semuanya akan menjadi PWILS semakin kuat dan besar, menjadi benteng terakhir untuk agama, bangsa, NU, rakyat, dan adat budaya sebagai amanah dari para leluhur kita. 6. Pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pengukir segala takdir, Sang Pencipta semua fakta, Tuhan yang telah mengajari kita semua, rakyat Indonesia, tentang adanya kezaliman yang terstruktur dan kejahatan sistematis yang tidak semua hambanya diizinkan untuk mengerti dan mengetahui dengan basiroh dan fakta ilmiah yang sangat jelas dan gamblang. 7. Semuanya akan dimusyawarahkan dan dipelajari secara hati-hati oleh pimpinan pusat dalam menanggapi fitnah yang sangat keji ini dan sangat berbahaya khususnya bagi kesatuan dan persatuan warga NU di negeri ini, di mana PBNU telah melukai perasaan dan hati sebagian warga NU untuk kesekian kalinya karena anggota PWILS adalah mayoritas warga NU. Selamat berjuang sampai titik darah penghabisan, tegakkan kebenaran walaupun pahit dirasa, karena kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Muhammad Abbas bin Yahsi Al-Husaini, MA. Oke, saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi maklumat pesan dari beliau Gus Abbas untuk kita semuanya, khususnya yang tergabung dalam organisasi PWILS di semua levelnya, di semua tingkatannya, agar tidak terprovokasi atas instruksi dari PBNU tersebut. Ya, memang kalau kita rasakan, kalau kita teliti, instruksi dari PBNU ini khususnya di butir keempat agak aneh, agak janggal bagi kita warga NU, apalagi kader-kader NU yang sudah sekian lama berhikmah di Nahdlatul Ulama. Saya sendiri merasakan kejanggalan itu. Mengapa? Karena hampir bertentangan dengan prinsip-prinsip kita di dalam Nahdlatul Ulama. Ya, butir keempat dari instruksi PBNU itu hampir bertentangan. Bertentangan bahkan, bukan hampir, dengan prinsip-prinsip kita di dalam Nahdlatul Ulama yang punya prinsip ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariah. Punya prinsip juga tentang tawasun, adil, dan seterusnya. Butir keempat dari instruksi PBNU itu yang menyebut nama PWILS lebih mirip keluar dari organisasi ormas radikal, lebih mirip keluar dari organisasi intoleran, lebih mirip keluar dari seorang pendukung kelompok garis keras, bukan dari organisasi sekelas Nahdlatul Ulama. Ya, saya harus katakan itu karena memang faktanya seperti itu. Barangkali ada yang belum membaca terkait surat instruksi tersebut, baik saya bacakan terkait poin butir keempat yang saya maksudkan tersebut biar lebih gamblang. Ya, ini surat instruksi PBNU yang sudah kita bahas kemarin sebenarnya. Tapi sekali lagi untuk butir keempat yang tadi saya jelaskan akan saya bacakan biar lebih detail khususnya bagi yang mungkin baru mengikuti. Poin keempat ini ya, setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan dan mendamaikan pertentangan, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab, seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah
maupun organisasi yang bertentangan atau yang berseberangan dengan PWILS. Ini kalimat terakhir dari Alenia Butir keempat ini yang saya maksudkan bertentangan dengan prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama yang saya pahami selama ini. Saya ikut bergabung menjadi kader NU bukan kemarin sore. Sejak saya masih SMA sudah ikut, kalau sekarang ya PKD ya, pengkaderan GP Ansor. Kemudian IPNU saya sudah ikut sampai menjadi pengurus cabang IPNU, menjadi instruktur. Saya juga ikut menjadi pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII cabang Purwokerto. Saya juga pernah menjadi pengurus cabang NU Kabupaten Banyumas. Saya ikut MKNU, saya ikut PKPNU. Kaget mendengar, mencermati instruksi tersebut. Bagaimana mungkin sekelas level PBNU membuat surat instruksi melarang pengurusnya untuk ikut serta kepada organisasi lain dalam kurung PWLS yang kemudian dengan jelas dan sangat berani sekali menuduh sebagai organisasi yang didirikan dengan tujuan permusuhan terhadap nasab. Ini luar biasa, luar biasa. Ya, nabrak lembaga lain yang punya punya dasar hukum sendiri, melarang anggotanya. Dari sisi ADART ini aja sudah tidak nyambung. Kalau kita back to basic ADART Nahdlatul Ulama, di ADART itu ada NU dan seluruh banomnya, kapan boleh merangkap dan kapan tidak boleh merangkap dengan organisasi yang lain. Itu ada. Yang jelas tidak boleh adalah merangkap jabatan menjadi anggota organisasi lain yang visi misinya bertentangan dengan Nahdlatul Ulama, bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertentangan dengan Pancasila. Itu. Misalnya pengurus NU merangkap menjadi pengurus FPI, merangkap menjadi pengurus HTI, itu ya sudah jelas-jelas dibubarkan oleh negara itu. Karena ormas itu bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi PWILS punya visi misi yang jelas. Apakah PBNU sudah membaca itu atau tidak? Makanya ini sangat bertentangan dengan semangat NU yang selama ini menjaga ukhuwah ya, tidak hanya ukhuwah Islamiyah, tetapi juga ukhuwah basar ya, ukhuwah wataniyah. Dari konsep ukhuwah Islamiyah sendiri ini sudah nggak nyambung, sangat menabrak prinsip ukhuwah Islamiyah sebagai sesama Muslim, apalagi bukan hanya sesama Muslim, sesama ideologi, sesama nadi. Nah, tidak menyambung di sini. Apalagi kalau ditarik lebih jauh kepada konteks ukhuwah wataniyah, menjaga persatuan sebagai sesama anak bangsa. Ini bertentangan sekali. Ini justru semangat ini sebaliknya merusak ukhuwah wataniyah. Ya, jadi merusak ukhuwah Islamiyah di antara internal kader NU dan merusak semangat ukhuwah wataniyah, merusak semangat persatuan sesama anak bangsa. Dengan instruksi tersebut akan membuat garis dan menghadapkan seluruh pasukan kader PWILS dengan pasukan Nahdlatul Ulama. Iya. Apakah PBNU tidak memikirkan ini, tidak bisa memikirkan ini dampak dan akibat? Maka saya tidak percaya sekali lagi bahwa kalimat narasi itu keluar dari kader NU betulan. Kalaupun dia hari ini menjadi pengurus NU, yang membuat narasi itu dan disepakati oleh para elit adalah narasi-narasi yang diproduksi oleh pikiran yang selama ini tercemari, yang selama ini kita duga tersusupi oleh ideologi-ideologi garis keras. Karena faktanya begitu. Saya menduga bahwa ada tangan ketiga yang bekerja di balik narasi instruksi PBNU itu. Karena kalau narasi yang keluar dari ruh ke-NU-an sesungguhnya tidak mungkin. Tidak mungkin akan menyebut nama organisasi lain, nabrak organisasi lain, bahkan kemudian melarang dan menuduh organisasi itu sebagai organisasi yang tujuannya untuk perpecahan, untuk permusuhan. Padahal belum pernah bertabayun, belum pernah melihat apa dan bagaimana visi misi PWILS yang ada di ADART PWILS.
Itulah mengapa saya sebut bahwa prinsip tersebut adalah bermusuhan dengan jati diri ke-NU-an. Nah, untung bahwa Gus Abbas Buntet bijak sebagai Ketua Umum PBWLS di dalam menanggapi, di dalam merespon instruksi PBNU itu. Coba seandainya tidak bijak, seandainya kemudian terprovokasi, menginstruksikan kepada seluruh anggotanya PBWLS dengan instruksi yang sama, dengan instruksi dengan nada yang sama seperti instruksi PBNU itu, apa yang akan terjadi? Bentrokan di lapangan antara sesama kader NU niscaya tidak akan bisa terhindarkan. Sekarang, siapa yang lebih bijak sebenarnya? Anggota pengurus organisasi yang berusia hampir 1 abad, ataukah pengurus elit organisasi yang baru lahir 2 tahun yang lalu? Maka saya menjadi curiga, saya memohon kepada para sesepuh NU, para kesepuhan NU di jajaran Mustasar untuk mengevaluasi mengapa surat instruksi tersebut bisa keluar dan ditandatangani. Apakah tidak mempertimbangkan dampak buruk dari instruksi tersebut? Perlu diselidiki kiranya. Keterlibatan elit PBNU dengan jaringan kelompok-kelompok garis keras, karena ada indikasi, ada banyak masukan ke saya bahwa hari ini banyak kader-kader ex-HTI, kader-kader ex-FPI yang menyusup menjadi pengurus fungsionalis NU di segala levelnya. Seandainya ini terjadi, maka mengapa kemudian surat tersebut bisa keluar? Maka itu adalah hal yang wajar, karena banyak penyusup. Mudah-mudahan informasi yang saya terima dari teman-teman saya tidak benar. Tetapi seandainya benar, maka ini harus menjadi evaluasi besar-besaran bagi seluruh kader NU. Apalagi yang telah pernah ikut PKPNU, yang telah pernah ikut MKNU, untuk bergerak, untuk menyisir, mencari kader-kader, untuk mencari pengurus-pengurus NU yang dilahirkan dari tokoh-tokoh ormas yang sudah dilarang oleh gerakan Islam radikal yang sudah dibubarkan, yang hari ini menyusup ke wadah pengurus Nahdlatul Ulama di semua levelnya. Ini adalah tugas kader-kader PKPNU, tugas kader-kader MKNU di seluruh Indonesia. Ingat sumpah kita, ya, seluruh kader MKNU, seluruh kader PKPNU telah berbaiat dengan sumpah yang sangat tegas. Diajarkan tentang peta siapa lawan dan siapa kawan. Nah, kalau sampai benar bahwa periode hari ini di dalam tubuh NU, di dalam tubuh struktur NU di semua levelnya, banyak penyusup seperti ini, maka tidak ada kata lain. Sumpah baiat Anda sebagai kader PKPNU dan MKNU harus dilaksanakan untuk membersihkan mereka, mengeluarkan mereka dari barisan pengurus Nahdlatul Ulama di semua levelnya. Seandainya itu tidak dilakukan, baiat sumpah Anda sebagai kader NU, di MKNU, di PKPNU, batal. Dan Anda disumpah baiat di bawah Al-Quran dulu loh ya. Dengan situasi yang sangat sakral itu. Saya kira itu video saya pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.